masjid maupun masjid di rumah. Semoga semuanya diberi kesehatan zahir batin, diberi kelancaran dalam beribadah, menjalankan puasa, sehingga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sambil menunggu berbuka puasa pada hari yang pertama ini, 1 Ramadan 1447 Hijriah, di Masjid Besar As-Solihin, insyaallah menjelang berbuka akan ada pengajian rutin, baik itu diisi oleh saya sendiri atau teman-teman saya, diantaranya Bapak Ustadz Mujianto yang merupakan juga pengurus takmir masjid, jajaran takmir Masjid As-Solihin. Monggo kita buka kanthi waca surat Al-Fatihah, mugi-mugi pengawasan berjalan lancar, kita sedaya palingi tambahan ilmu ingkang manfaat dan berkah, sehingga nilai ibadah puasa kita semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wal mu'min sholihah wa man wasala sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, hadaniyallahu iyyakum. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan berjumpa kembali di bulan Ramadan, bulan yang mulia, ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak fadilah dan keutamaan yang akan kita dapatkan di bulan ini. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman pasti senang ketika datangnya bulan Ramadan. Senang buat apa boten? Senang boten puasa? Senang. Kenapa senang? Ya, kenapa senang? Karena di bulan Ramadan pahalanya banyak. Yang paling utama adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena dengan kita diberi kesempatan bisa beribadah di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mencari ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Siapa yang tidak senang kalau dosa-dosa kita diampuni? Kita menyadari sendiri bahwa keseharian kita sebagai hamba Allah yang dituntut untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, tapi kadang kita lalai melaksanakannya, bahkan mungkin sebagian ada yang sengaja, ya, atau sebenarnya sudah berusaha tapi tidak bisa, atau ibadah tapi kurang sempurna. Maka bertambahnya hari yang seharusnya pahalanya banyak karena kita lalai, justru dosanya yang banyak. Seharusnya umurnya panjang, itu pahalanya banyak, digunakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, melaksanakan ibadah puasa, zakat, dan haji, atau ibadah yang lainnya, tapi justru kita melanggarnya atau tidak menghiraukannya, tentunya dosanya ini sangat banyak. Dengan diberi kesempatan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, ini suatu kesempatan bagi kita, kesempatan yang diberikan Allah yang luas, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka sangat rugi bagi kita
sebagai orang Islam, orang yang beriman, yang mengimani wajibnya puasa, kemudian di bulan puasa tidak mendapat ampunan oleh Allah. Dalam hadis lain disebutkan, idza lam yughfar lahu fihi famata bu'dan liman adraka ramadhana wa lam yughfar lahu. Sangat rugi bagi orang yang menemui atau mendapati di bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan ini, lalu kapan dapatnya? Kapan? Nyun sewu, jenengan pirsani kanan kiri panjenengan, tetangga kita sebagian dari kaum muslimin, orang warga desa Semen mungkin ada yang sudah meninggal. Mungkin apa nggih? Belum sempat menemui bulan Ramadan. Mungkin apa badan? Tetangga kita ada yang meninggal sebelum sempat menikmati menjumpai bulan puasa ini. Ada tidak? Ada nggih? Nah, mereka yang sudah mendahului kita belum sempat menemui bulan Ramadan seperti kita, bisa saja ya, bisa saja mereka sudah mendapatkan ampunan oleh Allah lebih dahulu. Ya, sudah mendapatkan ampunan oleh Allah sehingga mereka dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Kalau mereka sudah mendapat ampunan oleh Allah sehingga tidak perlu bertemu dengan Ramadan tahun ini, kita yang sekarang ini sudah memasuki bulan Ramadan kok belum dapat ampunan, tentunya sangat rugi sekali. Bu'dan liman adraka ramadhana wa lam yughfar lahu. Jadi sangat rugi kalau sudah menemui bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula ketika malam nih setelah sholat tarawih ya, biasanya kita niat bareng-bareng. Kita pakai niatnya bagaimana? Niatnya bagaimana kalau puasa? Ada adik-adik. Nawaitu somawatin an adai fardi syahri Ramadhani hadihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Kita niat berpuasa, ya Allah, saya niat besok berpuasa. Kenapa? Karena untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Hukumnya fardhu terus karena Allah, bukan karena yang lain. Halo? Nah ini dapat ampunan oleh Allah itu ya, kalau puasanya itu benar-benar karena siapa? Mas Burhan, karena siapa? Oh Mas Burhan, sapa jeneng sampean? Sampean jenenge sapa? Oh Mas Rizal. Karena siapa? Kita akan mendapatkan ampunan oleh Allah itu karena siapa? Puasanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala baru dapat ampunan. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi ihtisaban itu tidak mencari yang lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus adik-adik, ini saya tanya adik-adik nih, puasanya ini puasa tidak ini? Puasa benar? Alhamdulillah. Puasanya karena diperintah Allah apa diperintah ayah ibu? Ayo. Diperintah oleh Allah apa diperintah oleh guru? Zal, ya diperintah oleh siapa? Diperintah Allah tenanan. Kebanyakan kalau kita masih belajar nih,
Saya puasanya karena diperintah oleh orang tua, ya. Karena diperintah oleh guru, padahal yang benar apa? Kita niat puasanya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun yang menyuruh orang tua, tapi yakin karena hukum puasa ini wajib, ini perintah dari Allah. Kalau kita sadar ini perintah dari Allah, nanti kita melaksanakan puasanya karena Allah, bukan karena orang tua. Aku puasa, kalau nggak puasa aku dimarahi ibu. Jadi nanti mencari ridho ibu, ya. Tapi tidak apa-apa kalau masih belajar, ya. Dalam rangka belajar kita sedikit-sedikit, ya. Insya Allah kalau kita belajar berpuasa nanti mudah menahan nafsu kita, ya, menjaga kesabaran kita, sehingga nanti akan mudah dibentuk menjadi anak-anak yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Apa kesenangan lain yang didapatkan oleh orang yang beriman kalau kita berpuasa? Kanjeng Nabi dawuh, kullu amal ibnu adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana azibih walukhufu famis shaimi atyabu indahu min rihil miski. Kenapa kita tidak senang dengan bulan puasa? Karena kalau kita menikmati bulan puasa, semua amal ibadah kita itu akan dilipat gandakan. Kita akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa, ya, menurut Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada wanginya minyak misik. Ya. Coba kalau kita puasa nih, biasanya habis duhur, ya, lukhufnya, baunya, gini, baunya gimana coba? Coba dicium. Baunya enggak. Biasanya kalau puasa nih habis duhur, ya, ini baunya enggak enak. Tapi bau yang enggak enak ini menurut Allah, qala Allah azza wa jalla kullu alam ibnu adam, semua amalnya ibnu adam tuh semuanya untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Kata Allah, kalau puasa ini ibadahnya untuk saya. Langsung yang merasakan yang ibadahnya itu mulia ini karena langsung dimiliki oleh Allah. Dan Allah itu lebih suka baunya orang yang berpuasa. Meskipun bau, tapi menurut Allah lebih wangi daripada baunya minyak misik. Makanya nih kalau habis zuhur, ya, itu kita nggak boleh sikat gigi, ya, nggak boleh, makruh. Kenapa nggak boleh sikat gigi? Takut baunya hilang, berubah jadi wangi. Tapi Allah itu lebih suka wanginya asli, baunya mulut orang yang puasa daripada wanginya Pepsodent atau pasta gigi yang lain, ya. Makanya makruh. Kalau mau sikat gigi kapan? Habis sahur, ya. Habis sahur itu kita gosok gigi. Supaya apa? Kalau pas gosok gigi ada yang masuk ke telan, nih, enggak batal puasanya karena belum imsak. Tapi kalau gosok giginya pagi jam 7, terus nanti gosok gigi akhirnya nanti bisa ketelan, nanti bisa batal. Oleh karenanya untuk menjaga kehati-hatian kalau bisa gosok giginya itu, ya, setelah sahur sebelum imsak, ya. Kalau sudah kadung ini setelah duhur gak usah dihilangin, dibiarin aja, gak apa-apa bau. Menurut Allah itu baunya lebih wangi. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sekiranya itu untuk pertemuan pada hari ini. Karena waktu sudah menjelang berbuka, mari kita akhiri dengan doa. Semoga semuanya diterima insya Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.